Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami berdua, saya Muhammad Fikri Adi Prasetyo dan rekan kelompok saya Muhammad Iqbal Ramadan. Di sini Ibu Mutiara Siti Nurahmi. Kami di sini mengangkat tema strategi harmonisasi dan pencegahan konflik pendidikan agama. Next. Baik, latar belakang masalah yang sering terjadi di Indonesia mengenai kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi meningkat, tetapi kedewasaan dalam perbedaan antarumat beragama menurun, mengarah pada ketegangan sosial yang lebih besar. Lalu ada kelompok eksklusif, munculnya kelompok keagamaan eksklusif dan reaktif menambah tantangan, memperburuk konflik agama yang bercampur dengan isu sosial, budaya, dan politik. Next. Di sini ada rumusan masalah dan tujuannya. Yang pertama yaitu konflik agama. Konflik antar umat beragama masih terjadi akibat kurangnya pemahaman dan toleransi terhadap perbedaan yang ada di masyarakat kita. Yang kedua itu pemicu kekerasan. Banyak faktor yang memicu kekerasan dan diskriminasi, termasuk penyebaran informasi yang salah dan pengaruh kelompok ekstremis dalam masyarakat. Yang ketiga itu peran negara. Peran negara di sini sangat penting dan masyarakat juga sangat penting dalam mencegah konflik melalui kebijakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan keadilan sosial. Next. Lalu di sini ada dinamika dan perkembangan konflik keagamaan, sejarah dan tantangan. Konflik agama telah menjadi bagian dari sejarah manusia, seringkali dipicu oleh tafsir yang berlebihan dan sentimen identitas yang mendalam. Next. Nah, penyebab utama konflik tersebut, yang pertama itu doktrin. Perbedaan doktrin dan pemahaman agama seringkali menjadi sumber ketegangan antara penganut yang berbeda, memicu konflik yang berkepanjangan. Yang kedua itu ada suku. Perbedaan suku, ras, dan budaya dapat menciptakan batasan sosial yang menghalangi komunikasi, memperparah kesalahpahaman antar kelompok masyarakat. Yang terakhir itu ada ketimpangan. Ketimpangan relasi mayoritas-minoritas sering berkontribusi pada diskriminasi, berujung pada konflik terbuka dan kekerasan. Baik, untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Iqbal. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya adalah peran agama, Pancasila, dan HAM. Agama dan moral. Agama itu mengajarkan nilai-nilai moral yang mendasari kedamaian dan penghormatan antar umat dan membangun rasa saling menghargai. Lalu yang kedua itu Pancasila dan persatuan. Pancasila berfungsi sebagai landasan fundamental untuk persatuan dan keadilan sosial. Lalu mendukung kerukunan di masyarakat yang beragam. Selanjutnya adalah peran penting dalam organisasi. Yang pertama eh, ada pemerintah. Pemerintah berperan dalam menciptakan kebijakan yang inklusif, dialog antar umat beragama, serta penegakan hukum yang adil untuk mencegah konflik. Lalu yang kedua adalah masyarakat. Masyarakat harus mengembangkan budaya toleransi melalui komunikasi yang baik dan saling menghormati antar umat beragama untuk membangun kerukunan. Dan yang ketiga ada Komnas HAM. Komnas HAM sendiri berfungsi sebagai mediator, melakukan penelitian dan memberikan rekomendasi untuk penanganan pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks konflik. Selanjutnya ada contoh-contoh kasus konflik dan pelajaran berharga. Contohnya yang pertama itu ada Poso. Di Poso itu adalah konflik sosial yang melibatkan banyak pihak dan dampak luas. Lalu contoh kedua ada Suni. Eh,
konflik ketegangan antar kelompok yang memperburuk relasi sosial. Lalu yang ketiga ada GKI Yasmin, pentingnya keadilan hukum dalam penyelesaian konflik. Lalu ada strategi untuk harmonisasi. Yang pertama, menghormati perbedaan. Menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan adalah langkah penting dalam menciptakan suasana damai antar umat beragama. Lalu yang kedua, dialog lintas agama. Untuk mempererat dialog dan kerja sama lintas agama dapat mengurangi kesalahpahaman dan membangun hubungan yang lebih erat antar komunitas. Dan yang ketiga, ada misi kedamaian. Menanamkan kesadaran misi kedamaian yang diajarkan oleh masing-masing agama penting untuk menumbuhkan rasa saling pengertian dan toleransi. Next, kesimpulan dan tanggung jawab bersama. Yang pertama ada konflik umat beragama dipengaruhi banyak faktor, misalnya sosial, budaya, dan cara memahami agama. Yang kedua, solusi tidak cukup hanya dengan pendekatan agama, tetapi juga perlu Pancasila dan HAM. Dan yang ketiga, kunci utama, dialog, toleransi, keadilan, dan kerjasama semua pihak. Lalu, yang terakhir, harmonisasi bukan tugas satu kelompok, tetapi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Next. Oke, baik. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.